Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bihi wa kafa sayyidul habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat iman maupun nikmat Islam. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini program Belajar Nahwu Shorof mengadakan kembali kegiatan pengajian mingguan yang dalam hal ini kami diberikan amanah oleh guru kami Ustaz Ahmad Zaini untuk menemani teman-teman sekalian dalam mengaji kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Al-Yamani. Tentu ini merupakan suatu amanah bagi kami yang insya Allah kami berusaha semampunya untuk menemani teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, untuk sama-sama kita mengkaji, mentelaah kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah ini insya Allah akan kita kaji bila ada waktu luang setiap hari Sabtu dan hari Selasa pukul 5 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Kebetulan kami sendiri berada di Kairo Al-Azhar. Jadi waktunya agak berbeda dengan di Indonesia. Di sini jam 12 lewat. Tadi agak lambat dimulai karena kita masih melakukan sholat zuhur. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, sebelum kita memulai mengkaji kitab Safinatun Najah ini, alangkah lebih baiknya kita mengenali apa isi atau apa saja yang dibahas di dalam kitab Safinah ini dan siapakah pengarangnya. Kitab Safinah ini, Safinatun Najah sendiri bermakna perahu keselamatan. Kitab ini ditulis oleh salah seorang ulama yang berkebangsaan Yaman. Tentu negara Yaman tidak asing lagi bagi kita semua. Penulisnya ini adalah Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Beliau ini merupakan salah satu ulama yang dididik langsung oleh orang tua beliau. Dari kecil, beliau diasuh dan dididik oleh ayah beliau sendiri, yaitu Syekh Abdullah bin Sumair. Beliau, kalau kita lihat di syarah yang disyarahkan oleh ulama Indonesia, yang mensyarahkan ini adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Nisbat Bantan ini adalah Banten, negeri suatu daerah yang ada di Indonesia. Tentu kata Banten tidak asing lagi bagi penduduk Indonesia. Beliau termasuk salah satu ulama yang mensyarahi kitab Safinatun Najah dengan gelar kitab Kasyifatus Saja, yang bermakna meringkap cahaya kegelapan. Di sini beliau menjelaskan tarjamah biografi daripada penulis kitab Safinah ini. Tarjamah Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Beliau merupakan al-alim, al-allamah, al-muallim. Al-muallim ini sebutan atau gelar yang diberikan oleh penduduk Yaman terhadap ulama yang tekun dalam mengajarkan ilmu Al-Quran. Di Yaman itu disebut dengan al-muallim. Kemudian beliau juga bergelar al-qadi. Kemudian beliau juga bergelar as-siyasi. Beliau di samping sebagai seorang ulama juga merupakan seorang ahli politik. Dan beliau
itu wal khabiru bisyu'unil askariyah. Beliau merupakan salah satu daripada orang yang sangat perhatian terhadap bidang kemiliteran. Di samping beliau adalah seorang ulama, seorang muallim, seorang qadi, beliau juga tingkat kecintaan beliau kepada negerinya itu sangat tinggi. Sehingga beliau itu suatu ketika pernah diutus oleh Raja Yaman untuk pergi ke India untuk membeli peralatan perang dan dibawa kembali ke Yaman. Syekh Salim ini lahir di sebuah desa yang bernama di Asbah. Wulida fi qaryati di Asbah min Qurawa di Hadramaut. Salah satu lembah yang ada di provinsi Hadramaut. Tarim yang kita kenal itu adalah nama sebuah kota. Beliau berasal dari Hadramaut. Hadramaut ini nama sebuah provinsi. Di Tarim itu ada sekitar 360 masjid. Jadi di dalam satu kota ada sekitar 360 masjid sesuai dengan jumlah hari dalam setahun. Beliau itu lahir di desa Ji Asbah, salah satu lembah yang ada di Hadramaut. Beliau mulai pendidikan dari belajar pendidikan tarbiyah beliau itu kepada abah beliau sendiri, ayah beliau, Syekh Al-Allamah Al-Muallim Abdullah bin Sa'id ibn Sumair. Dari kecil beliau, Syekh Salim ini, penulis kitab Safinah ini, dari kecil sudah menyibukkan diri dengan Al-Quran. Di antara kebiasaan para ulama adalah dari sejak kecil mereka sudah telaten dalam bidang Al-Quran, mulai dari bacaan, bahkan sampai hafalan pun sudah mungkin. Ketika beliau sudah beranjak dewasa, beliau juga belajar kepada beberapa ulama yang ada di Hadramaut. Di antara yang berjasa dalam pendidikan beliau selain ayah beliau adalah guru beliau, yaitu Syekh Abdullah bin Ahmad Basudan. Dan beliau juga memiliki murid, diantaranya adalah Habib Abdullah bin Toha Al-Haddar, kemudian Syekh Al-Faqih Al-Umar Bahuzah. Beliau ini, penulis kitab Safinah ini, suatu masa beliau itu berselisih paham dengan pemerintah. Jadi beliau tidak setuju dengan pendapat pemerintah yang semena-mena. Akhirnya beliau hijrah ke India. Beliau sempat ke India. Menurut satu versi, setelah beliau ke India, beliau sempat ke Singapura. Tapi kalau saya lihat di kitab ini yang di kitab ini, beliau setelah ke India, beliau ke Batavia. Dulu namanya Batavia, di Jakarta. Beliau wafat di Jakarta. Setelah dari India, beliau itu pergi ke Batavia, Jawa, tepatnya di Jakarta. Dan beliau sempat berjumpa dengan kolonial penjajahan Belanda. Dan beliau dimakamkan di Batavia, Jakarta. Kitab Safinah ini memuat banyak perhatian dari para ulama. Di sini ada saya kumpulkan beberapa kitab yang mensyarahi kitab Safinatun Najah. Di antaranya adalah kitab Kasyifatus Sajah ini, karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Kemudian ada kitab Nailur Raja. Nailur Raja ini ditulis oleh Said Ahmad Umar Asyatiri. Kemudian ada lagi kitab Duraratu Syamsiyah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Hadrawi. Kemudian ada kitab Nasimul Hayah Syarah Safinatun Najah karya Syekh Al-Faqih Al-Qadi Abdullah bin Awad. Kemudian ada syarah yang lain bernama kitab Inaratud Duja Bitanwiril Hija karya Syekh Muhammad bin Ali bin Husain Al-Maliki. Beliau ini mazhabnya sama dengan Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i ini merupakan mazhab terbanyak yang ada di Yaman. Mayoritas penduduknya adalah bermazhab. Sama halnya seperti di Indonesia, kita kebanyakan bermazhab Syafi'i. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, perlu kita ketahui mazhab itu salah satu fungsinya adalah
membimbing dan mengarahkan kita dalam hal beribadah. Kita golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti salah satu dari 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab tertua, kemudian mazhab Maliki, kemudian ada mazhab Syafi'i, berhubung kita mayoritas bermadzhab Syafi'i, mungkin kali ini kami hanya membahas sedikit tentang mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau itu lahir pada tahun 150 Hijriyah di Gaza, di Palestina. Tahun kelahiran Imam Syafi'i itu bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Jadi menjadi salah satu indikasi ketika Imam Abu Hanifah wafat, lahir penerus beliau, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir tahun 150 di Gaza. Beliau banyak berguru kepada Imam Malik, salah satunya guru beliau. Kemudian kepada salah satu murid dari Imam Abu Hanifah. Beliau banyak berdakwah di Makkah, kemudian di Irak, dan terakhir beliau ke Mesir. Jadi ketika beliau berada di Irak, itu dikenal dengan Qaul Qadim. Ketika beliau pindah ke Mesir, ada beberapa revisi dari fatwa beliau yang kita kenal dengan Qaul Jadid. Makam beliau ada di Kairo. Kalau dari tempat saya tinggal sekitar 20 menit atau 15 menitan. Dan banyak ulama yang berasal dari termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani juga pernah belajar di Mesir sebentar. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, terakhir karangan beliau selain Safinatun Najah adalah kitab Al-Fawaid Al-Jaliyah fi Zazri an Ta'atil Hili Ar-Ribawiyah. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, pada kesempatan kali ini mungkin kita hanya membahas sedikit dari pembahasan yang ada di kitab ini. Sebelum kita menjelaskan sebagaimana lazimnya di pondok pesantren, ya kita baca dulu, kita maknakan, dan kita jelaskan sedikit-sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyina wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun fi bayani da'aimil islami wa asasiha wa ajza'iha. Faslun ini adalah sebuah pasal fi bayani da'aimil islami, pada menjelaskan tiang-tiang penyangga agama Islam, wa asasiha, dan asas-asasnya, wa ajzaiha, dan pembagian ajza-ajzanya. Arkanul Islami, adapun rukun-rukun Islam, khamsatun, ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat ini merupakan kunci daripada rukun Islam itu sendiri. Syahadat merupakan tolak ukur seseorang itu dikatakan beragama Islam atau tidak. Di dalam syahadat ini, syahadat yang pertama kan ada 2 kalimat syahadat. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah itu terdapat 2 kandungan. Yang pertama adalah isbat, yaitu menetapkan bahwa tidak ada Tuhan. Menetapkan bahwa tidak ada Tuhan, kemudian ada kalam manfi di depannya menggunakan lafaz illah, tidak ada Tuhan kecuali Allah.
Artinya tidak ada sekutu yang ada pada Allah. Syahadat ini kita meyakininya bukan cuma dengan lisan, tapi juga dengan hati keyakinan. Di dalam hati kita menekankan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mengamalkan dengan perbuatan, yakni kita mengamalkan, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian wa iqamus shalah. Yang kedua daripada rukun Islam adalah mendirikan salat. Salat sebenarnya kalau kita baca di kitab-kitab lain, semisal di kitab Fathul Qarib, kitab yang paling banyak dikaji di seluruh pesantren, bab salat itu pembahasannya lumayan banyak. Ada beberapa pasal di dalamnya. Tapi di dalam kitab ini yang namanya matan itu hanya membahas sedikit saja. Ya setidaknya kita membahas hal-hal yang dasar, kita mengenali apa itu syahadat, apa itu mendirikan salat. Sebagaimana maklumnya yang sering kita lakukan sebagai orang yang beragama Islam, tentu kita tidak asing lagi dengan kata salat. Setiap hari semalam kita melaksanakannya sebanyak 5 kali. Dan salat ini merupakan ibadah yang paling afdol, ibadah batini yang zahirah yang paling afdol setelah puasa dan haji. Nanti ketika pertama kali kita ditanya di dalam kubur, yang pertama kali ditanya adalah tentang ibadah sholat kita. Sholat ini menjadi tiang agama kita dalam artian ya ibarat sebuah bangunan tidak akan berdiri kokoh bila mana kita tidak melaksanakan sholat dengan baik. Wa ita'uz zakati, dan yang ketiga adalah membayar zakat. Bayar zakat. Zakat ini termasuk daripada rukun sholat yang wajib kita keluarkan. I'ta'uha liman wujida minal mustahiqina fauran. Memberikan zakat ini kepada golongan-golongan yang berhak untuk menerimanya. Jangan sampai salah sasaran. Kemudian yang selanjutnya wasaumu Ramadhana adalah puasa Ramadan, yang beberapa hari ini baru selesai kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh. Di antara keistimewaan bulan puasa adalah kita mendapatkan peluang yang lebih banyak untuk mendapatkan pahala, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan rukun Islam yang terakhir adalah naik haji bagi orang yang mampu melaksanakannya. Berarti kalau orang yang tidak mampu, belum ada kewajiban melakukan haji. Ukuran mampu di sini sekiranya kebutuhan dan utang yang ada itu sudah terbayarkan. Jadi kalau ada utang, lebih utama mana berangkat haji menggunakan uang ini atau membayarkan hutang? Maka yang lebih utama adalah membayar hutang terlebih dahulu. Setelah semuanya selesai, tanggungan juga sudah selesai, dan memungkinkan untuk berangkat, maka haji itu menjadi wajib. Tapi bila mana tidak memungkinkan, maka haji itu sendiri tidak menjadi wajib. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, rukun Islam ini kebanyakan kita mungkin sudah sering mendengar dari mulai kita pertama mengaji di balai-balai pengajian atau di pesantren. Rukun Islam rasanya tidak asing lagi di telinga kita, hanya saja mungkin pengamalannya yang agak sulit. Semisal yang kita lalai dalam melakukan ibadah sholat. Bagi teman-teman yang ada di wilayah Jawa khususnya, mungkin waktu sholat maghrib sudah masuk, dipersilahkan dengan hormat untuk melaksanakan ibadah sholat. Rukun Islam ini menjadi tolak ukur identitas, karena sejatinya rukun Islam ini memuat kebutuhan kita. Di dalam sholat, Allah tidak butuh sholat kita. Sholat dan tidak sholatnya kita, Maha besar Allah itu tidak berkurang. Kekuasaan Allah itu tidak berkurang dan tidak bertambah dengan sholat kita. Artinya Allah itu tidak butuh dengan sholat kita, tapi kitalah yang butuh terhadap Allah.
Jadi bentuk penghambaan kita salah satunya adalah dengan melaksanakan sholat, kemudian kita membayar zakat, dan di dalam zakat itu sendiri ada Islam mengajarkan betapa hidup itu saling berdampingan. Tidak selamanya kita hidup di atas, ada kalanya kita nanti hidup di bawah. Jadi Islam itu memberikan jaminan, memberikan rasa peduli antar sesama. Puasa Ramadan itu mengajarkan kita arti sebuah perjuangan. Ya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari kita harus menahan lapar dan dahaga. Bukan cuma itu, kita harus menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian haji. Haji ini kita berangkat ke Baitullah melakukan ibadah ritual haji di kota Makkah. Saudara-saudara, sahabat-sahabat dimanapun berada, mungkin pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Bila mana ada kesalahan atau mungkin ada sikap kami yang teledor, mungkin di awal mulai tadi agak lambat atau bagaimana, kami mohon diberikan kemaafan. Insya Allah ke depannya kami terus berbenah bagaimana caranya ke depannya ketika kita mulai ngaji bersama bisa lebih kondusif mulai dari waktunya ataupun dari segi materi, karena tadi kami ada sedikit kegiatan di luar, jadi agak telat, dan tadi bertepatan jam 12 di sini baru azan, jadi mau nggak mau saya melaksanakan sholat dulu. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, mungkin ini saja dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.